aksi serempak 2 hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama. Buruh siap demo 2 hari, hanya UMP 5 provinsi penuhi hidup layak. Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama 2 hari berturut-turut, yakni pada 29 hingga 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, agenda utamanya menolak kenaikan upah minimum provinsi, UMP, DKI Jakarta 2026 dan menolak upah minimum sektoral kabupaten kota, UMSK, se-Jawa Barat. Serikat Buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan sejumlah alasan. Pertama, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. UMP DKI 2026 dipatok 5,73 juta rupiah, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang 5,95 juta rupiah. Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang? Ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Minggu 28 Desember. Menurutnya, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang. Namun, kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh. Kedua, penetapan UMP DKI 2026 5,73 juta rupiah lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan hidup layak, KHL, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, BPS, yakni 5,89 juta rupiah per bulan. Terdapat selisih sekitar Rp160.000 dibandingkan upah minimum yang ditetapkan. Said Iqbal menambahkan BPS juga menyebutkan biaya hidup di Jakarta mencapai 15 juta rupiah per bulan berdasarkan survei biaya hidup, SBH. Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar 5,89 juta rupiah saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar 5,73 juta rupiah masih kurang Rp160.000. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta, ujarnya. Ketiga, Gubernur DKI Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Padahal, ketiga insentif tersebut tidak berimplikasi terhadap upah minimum karena dinikmati oleh masyarakat umum dan tidak menjadi bagian dari komponen upah minimum. Selain itu, kata Said Iqbal, insentif tersebut telah diberlakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya pada masa Gubernur Anies Baswedan, sehingga tidak relevan dijadikan dasar penetapan UMP 2026. Berdasarkan hal tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi setara dengan KHL, yakni 5,89 juta rupiah per bulan. KSPI juga menuntut kenaikan UMSP DKI 2026 sebesar 25% di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri. Adapun terkait penetapan UMSK 2026 se-Jawa Barat, Serikat Buruh mengatakan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSK dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun, menurut Said Iqbal, rekomendasi tersebut justru dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan oleh Deddy Mulyadi. Kenapa aksi itu ke istana? Sederhana. Di Gubernur udah selesai. Di Gubernur DKI memiskinkan buruh DKI, di Gubernur Jawa Barat lebih parah, melanggar konstitusi. Udah dikasih tahu, bahkan Gubernur Jawa Barat menurut buruh Jawa Barat diduga pembohong, gubernur konten anti buruh, itu kata buruh Jawa Barat. Maka satu-satunya jalan hanya mengadu ke Presiden melalui aksi di istana. Kami tidak tahu apakah pihak istana akan menerima buruh atau tidak. Tapi yang pasti buruh Jawa Barat, Banten, DKI akan memberikan aspirasinya. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK. Jika aspirasi besok dan lusa tidak didengar, KSPI menegaskan demo berjilid-jilid akan dilanjutkan pada Januari, Februari, dan seterusnya.
bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional, pungkas Said Iqbal. Aksi serempak 2 hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama. Saya ulangi, KSPI dan aliansi-aliansi serikat buruh di DKI, di Jawa Barat, dan daerah-daerah lain akan melakukan aksi besar-besaran di Istana Negara 2 hari berturut-turut pada tanggal 29 Desember dan dilanjutkan 30 Desember 2025. Aksi akan diikuti ribuan buruh. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Karena yang lebih dekat ke istana. Aksi akan diikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten, DKI. Untuk aksi tanggal 29 Desember diikuti 1.000 buruh. Karena udah banyak yang libur, konsolidasi juga terlalu mepet, ya. Akhirnya diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul patung kuda jam 10. Titik kumpul patung kuda jam 10. Untuk aksi 30 Desember akan ada konvoi motor. Jadi direncanakan guru-guru Jawa Barat dan guru-guru se-Jawa Barat ya akan melakukan konvoi motor 10.000 motor sampai dengan 20.000 motor ya rencananya. 10.000 motor sampai 20.000 motor yang daerah Pantura itu malam hari akan mulai bergerak memasuki Jakarta. Yang daerah sekitar Puncak, Cianjur, Puncak, Sukabumi, dia juga malam hari akan memasuki Jakarta. Jadi konvoi motor itu ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Pantura dan ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Puncak. Jalur Pantura itu seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Purwakarta, ya Subang. Yang dari Puncak itu Cianjur, ya kemudian juga Bandung Raya, ya Bandung Raya, kemudian juga ada dari Sukabumi, dari Bogor, kemudian masuk ke Jakarta. 10.000 sampai dengan 20.000 motor akan masuk ke Jakarta. Itu informasi yang kami dapatkan dari buruh-buruh Jawa Barat. Sementara itu, 36 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi UMP 2026, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan. Ternyata, hanya UMP dari 5 provinsi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, KHL, para pekerjanya. Perhitungan kebutuhan hidup layak ini menggunakan metode berbasis standar ILO, dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga. Demikian tertulis dalam unggahan Kemnaker di akun Instagram resminya, dikutip pada Minggu, 28 Desember 2025. UMP 5 provinsi yang bisa memenuhi KHL pekerja adalah Sumatera Selatan, Sumsel, Sulawesi Utara, Sulut, Sulawesi Selatan, Sulsel, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, Sulbar. Adapun UMP Sumsel pada tahun 2026 sebesar Rp3.921.234. Sementara biaya untuk memenuhi KHL pekerja tiap bulannya sebesar Rp3.229.907. Lalu, di Sulut, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp4.2.630, sedangkan biaya KHL per bulan senilai Rp3.864.224. Selanjutnya, UMP 2026 di Sulsel adalah Rp3.921.234 dan biaya KHL sebesar Rp3.670.085. Di Gorontalo, UMP 2026 yang ditetapkan yaitu Rp3.405.144. Lalu, untuk pemenuhan KHL, pekerja harus mengeluarkan biaya sebesar Rp3.398.395. Sementara Sulbar memerlukan biaya pemenuhan KHL per bulannya sebesar Rp3.091.442
dan UMP 2026 yang sudah ditetapkan yaitu Rp3.315.934. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.